Materi bahasan kita kali ini tentang pengauditan siklus jasa personalia. Ini divisi yang ada atau departemen yang ada di hampir semua perusahaan bidang industri atau bisnis apapun, ini selalu ada bagian personalia. Nah, audit jasa personalia ini di dalam bahasan ini adalah memeriksa apa-apa saja yang dilakukan oleh bagian personalia. Seperti yang kita ketahui kan kalau di bagian personalia itu hubungannya dengan tenaga kerja, hubungannya dengan sumber daya manusia. Nah, yang hubungannya dengan sumber daya manusia itu umumnya perekrutan, pemberian gaji, pemberian tunjangan, pemberian bonus, atau ada training, ya. Nah, itu diaudit, dilihat apakah yang selama ini sudah dilakukan oleh bagian personalia itu benar-benar ada, benar-benar nyata, dan apakah sudah sesuai dengan prosedur pelaporan akuntansi, ya, pelaporan akuntansi khususnya yang dilakukan oleh personalia. Artinya personalia ini memberikan laporan bulanannya, misalkan seperti pembayaran gaji sekian-sekian, pembayaran jasa training sekian-sekian, terus ada mungkin pembayaran transport untuk dinas kerja itu sekian-sekian. Nah, itu dibuktikan kebenarannya, dibuktikan kepatutannya, ya. Nah, siklus jasa personalia ini artinya kegiatan yang dilakukan oleh bagian personalia. Kegiatannya ya berupa pemberian gaji, ya. Kalau sekarang tuh ada BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada iuran pensiun. Nah, kemudian juga ada yang hubungannya dengan pemberian biaya tenaga kerja langsung, yang ini hubungannya dengan personalia perusahaan industri, ya. Itu kan yang melakukan pencatatan merekapnya itu adalah bagian personalia. Nah, kemudian ini pemberian gaji, pemberian upah itu suka atau bisa saja terjadi jumlah yang besar untuk dibagikannya. Jadi tidak efisien, ya. Dan juga untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan, ya, atau pembayaran fiktif. Karyawannya itu jumlahnya misalkan 100 tapi yang dibuat 200, ya. Jumlahnya 100 tapi yang dibuat 200. Nah, bagian keuangan atau bagian akuntansi itu kan tugasnya hanya merekap saja. Merekap yang ada atau yang diberikan sama bagian personalia. Nah, kalau untuk melihat kebenarannya maka diaudit yang ada di personalia. Betul gak jumlah gaji itu mencerminkan jumlah tenaga kerja yang sesungguhnya? Jumlah gaji itu mencerminkan jumlah tenaga kerja yang sesungguhnya. Kemudian transaksi gaji dan upah mempengaruhi rekening. Nah, ini apa maksudnya rekening? Jadi transaksi gaji dan upah ini bisa menyebabkan jumlah kas perusahaan itu berkurang. Jumlah kas perusahaan itu berkurang. Jelas kalau bayar gaji dan upah jumlah kas berkurang, ya. Kecuali dalam kondisi tertentu yang menyebabkan gaji dan upahnya dibayar tidak penuh. Seperti saat ini pandemi, jadi WFA, nah itu kan menyebabkan penerimaan hampir semua sektor bisnis itu berkurang, menyebabkan gaji dan upah yang diberikan juga berkurang. Sama-sama berdampak. Di sini ada biaya gaji dan upah, bentuk tunjangan, biaya tenaga kerja langsung, utang gaji dan upah, pajak penghasilan karyawan, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan HPP. Nah, ini yang mempengaruhi rekening. Rekening yang dimaksud adalah rekening kasnya, ya, kas perusahaan. Kemudian tujuan audit siklus jasa personalia ini ada asersi keberadaan, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi penilaian dan pengalokasian, asersi pelaporan dan pengungkapan. Nah, ini kalau keberadaan ini kita kalau ditugaskan di bagian audit jasa personalia, itu kita mau ngelihat apakah transaksi biaya dan
gaji yang diberikan ini ya, atau ada tunjangan-tunjangan itu sudah sesuai belum dengan pelaporan yang ada di laporan laba rugi. Kemudian apakah PPh-nya yang terjadi itu benar-benar PPh yang hitungannya juga betul ya. Kemudian saldo hutang, gaji dan upah menggambarkan jumlah yang harus dibayar perusahaan pada tanggal neraca. Keberadaannya di sini artinya keberadaan biaya-biaya yang berhubungan dengan pembayaran gaji ini betul-betul sudah dicatat dengan tepat atau belum. Asersi kelengkapan, apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan benar disajikan dan dicatat ya. Artinya apa di sini? Lengkap pencatatannya. Lengkap itu ya, kalau bulannya sekarang ini bulan November, maka pencatatannya itu ya pencatatan yang gaji ya atau aktivitas yang ada di personalia selama bulan November. Tidak ada yang tidak tercatat. Itu biaya gaji dan upah dan PPh karyawan yang tercatat meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan atas jasa karyawan selama satu periode. Jadi setiap gaji itu disertakan PPh yang dipotongnya ya. Setiap gaji disertakan PPh yang dipotong. Dari situ gaji dikurang PPh ya berarti penghasilan yang diterima oleh karyawan. PPh gaji dan upah tercatat meliputi seluruh PPh yang harus dipotong dan dibayarkan atas seluruh kompensasi. Semua gaji karyawan itu harus juga disertakan PPh 21-nya. Jadi jangan hanya pemotongan aja tapi tidak ada penyetoran ya. Jadi kan ada aja ya pihak-pihak yang curang dipotong tapi PPh-nya tidak disetor. Dipotong dari gaji semua karyawan tapi tidak disetor sebagai PPh 21. Nah, itu curang perbuatan seperti itu. Saldo hutang gaji dan upah dan PPh yang tercatat adalah jumlah kewajiban perusahaan pada tanggal neraca. Apa ini? Jadi kalau ada memang utang gaji yang belum dibayar atau honor yang belum dibayar atau honor yang pada saat tutup buku tapi belum dibayar, itu dicatat sebagai hutang ya. Dicatat sebagai hutang gaji dan itu harus ditampilkan di dalam neraca. Kemudian asersi hak dan kewajiban, hutang gaji dan upah dan PPh yang dibebankan merupakan kewajiban legal perusahaan pada tanggal neraca. Nah, ini artinya hal-hal yang harus dipenuhi sama perusahaan yang hubungannya dengan personalia itu ditampilkan di dalam neraca. Ya, kalau kewajiban kan hal-hal yang harus dipenuhi sama karyawan, sama si perusahaan ya. Misalkan ada pembayaran bonus atau pembayaran kalau tidak bonus itu tunjangan hari raya ya. Ada pembayaran tunjangan hari raya. Nah, pembayaran tunjangan hari raya dan itunya belum dikeluarkan uangnya dan itu catatannya harus ada di dalam neraca ya. Misalkan hari rayanya bulan depan Desember. Nah, di November itu sudah dialokasikan dan itu dicatat sebagai utang. Misalkan utang tunjangan hari raya, utang bonus. Kalau misalkan pembagian bonusnya sudah ditetapkan di bulan November oleh bagian personalia dengan pertimbangan bulan Desember itu tidak efektif ya, banyak libur, mungkin ada cuti-cuti bersama. Kemudian asersi penilaian dan pengalokasian, memeriksa bukti apakah sudah disajikan dalam jumlah yang tepat dan dalam laporan keuangan. Penilaian di sini melihat apakah di salah satu unsur yang ada di di pembebanan gaji itu ada buktinya enggak? Ada buktinya enggak? Dengan cara apa? Dengan cara pengambilan sampel. Misalkan ini dari salah satu kegiatan di jasa personalia
itu ada biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas. Misalkan ada 10 kali, diambil sampel 5, dilihat. Apakah betul kelima sampel tersebut sudah dicatat di dalam penjurnalannya. Di dalam penjurnalan pas direkap ternyata hasilnya klop dengan yang ada di laporan keuangan. Itu maksudnya ya. Jadi dilihat yang udah dicatat ada gak buktinya. Yang udah dicatat ada gak bukti transaksinya atau bukti kejadiannya ya. Arsesi pelaporan dan pengungkapan perhimpunan bukti mengenai apakah transaksi dan saldo tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Jadi audit itu, kalau audit ini dilihat ada misalkan hutang gaji. Nah, dari hutang gaji itu ditelusuri ke belakang, kemudian dilihat beberapa itemnya dari hutang gaji tersebut tersedia tidak buktinya. Hampir sama dengan penilaian dan pengalokasian. Perbedaannya kalau pengungkapan di sini dikumpulkan itu semua yang hubungannya dengan utang gaji ya. Dihubungkannya dengan utang gaji, dilihat pencatatannya dari jurnalnya, dari pemostingannya itu apakah sudah betul atau belum, sehingga di neraca utang gajinya ini betul-betul sesuai dengan kejadiannya, sesuai dengan transaksi-transaksi yang terjadi misalkan selama bulan November. Nah, ini yang masih bingung apa itu asersi, nah itu bisa dipelajari. Ini sudah lebih lanjut ya, arsesi. Fungsi yang terkait, ini apa artinya? Nah, ini fungsi-fungsi yang ada di personalia yang dihubungkan dengan fungsi-fungsi lainnya, ya. Yang dihubungkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi penerimaan pegawai rekrutmen. Nah, ini juga bisa ditanyakan yang ada hubungannya dengan pelaporan akuntansinya. Di bagian penerimaan pegawai rekrutmen, apa kos-kos yang keluar? Apa expense yang keluar, ya, beban-beban yang dikeluarkan. Fungsi pencatatan waktu, nah ini fungsi yang biasanya ini merekap kehadiran karyawan beserta ada overtime-nya tidak. Nah, ini juga dilihat yang dia rekap dengan yang dibebankan ke ongkos gaji, ke beban gaji itu sama atau tidak. Pembuatan daftar gaji dan upah antara berhubungan ya. Kalau pencatatan waktu tadi saya simpelkan aja, pencatatan waktu tuh hubungannya dengan ini si A masuk dari tanggal ini sampai tanggal ini, ada kelebihan jam waktu segini, maka kalau di PT itu ada long shift-nya sekian. Nah, itu dicatat sama pencatatan waktu. Pencatatan waktu dengan daftar gaji ini dikelopkan. Misalkan 1 jamnya itu kalau di perusahaan misalkan ya 30.000 dikalikan sehari itu 8 jam ya, 30.000 kali 8. Misalkan si A ini cuma setengah hari, maka pemberlakuan honornya juga setengah hari. Dan ini diperiksa ya. Diperiksanya bisa menggunakan sampel per bulan dulu. Kemudian fungsi pembuatan bukti kas keluar ini dilihat apakah yang ada di dalam jurnal kas, pengeluaran kas itu sesuai gak dengan bukti kas keluarnya. Dan juga disetujui gak oleh pejabat atau pihak yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran kasnya. Pembayaran gaji dan upah ya, kalau sekarang ya bentuknya transfer ya. Kalau sekarang itu sudah banyak bentuknya transfer. Setelah dari pembuat daftar gaji kemudian ke bagian pembayaran gaji dan upah. Artinya meng-ACC yang sudah dibuat laporan oleh pencatat waktu dan pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi akuntansi biaya dan fungsi akuntansi umum. Akuntansi biaya berarti yang hubungannya dengan merekap bukti-bukti transaksi, mencatat bukti-bukti transaksi yang hubungannya dengan penciptaan produk ya, pembuatan produk. Kalau akuntansi umum ya apa saja kegiatan-kegiatan operasional apa saja yang situ di saat itu mengeluarkan uang, membutuhkan pembiayaan. Itu kan ada bukti transaksinya, kemudian dilaporkan. Nah, itu fungsi akuntansi umum.
Dokumen transaksi, dokumen sumber, dan pendukung. Nah, ini yang jadi objek pemeriksaannya ya. Objek pemeriksaannya. Dokumennya pencatatan biaya gaji dan upah jurnal. Dokumen sumbernya bukti kas keluar. Jadi biaya gaji dan upah ini kan menyebabkan pengeluaran uang kas. Nah, setiap pengeluaran uang kas ini disertai dengan buktinya. Disertai dengan buktinya, kemudian rinciannya itu ada di rekap daftar gaji dan upah. Misalkan kas keluarnya buat gaji dan upah itu 100 juta. 100 juta ada bukti kas keluarnya. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk cek ya. Bisa dalam bentuk cek, kemudian pendukungnya dilihat 100 juta itu meliputi siapa aja sih, kok bisa 100 juta jumlahnya. Nah, itu direkap. Dilihat rekapannya ya. Dari karyawan nomor 1 mungkin sampai dengan nomor 100. Kalau jumlah karyawannya 100. Berikutnya pembayaran pencatatan pembayaran gaji dan upah. Ya, ini sebetulnya hampir sama ya. Hampir sama, cuman beda istilah saja. Kalau sudah ada bukti kas keluar, berarti memang dimaksudkan untuk membayar gaji, daftar gaji dan upah. Jadi kalau di perusahaan, di personalia, kita sedang mengaudit salah satu unsurnya adalah gaji, maka yang kita tanyakan adalah bagian yang hubungannya dengan penggajian. Ditanya berapa jumlah karyawannya, terus bagaimana sistem penggajiannya, ya, tanggal berapa penggajiannya dilakukan, di dalam unsur penggajiannya itu apa-apa saja, kan ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan-tunjangan, ya, kemudian BPJS tenaga kerjaan, kemudian ada mungkin kalau karyawan tertentu dia mendapat atau dia membayar tunjangan hari tua, ya, sampai PPh yang dikenakan per bulannya. Kalau gaji yang diberikan itu sama setiap bulannya, maka PPh per bulannya juga sama besarnya. Dokumen pelengkap, nah ini ada perubahan gaji dan upah. Nah, ini biasanya kalau ada rapel ya, ada rapel kenaikan, ada kenaikan kemudian dirapel. Kemudian kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji, rekap daftar gaji, surat pernyataan gaji, amplop gaji, dan bukti kas keluar. Ini sebagai pendukung. Jadi aktivitas audit selain pemeriksaan fisik juga ada wawancara. Nah, untuk mendapatkan buktinya ini kan diperlukan semacam wawancara pendek. Ke bagian kasirnya misalkan, saya bisa ngelihat gak di bagian personalia ada kasirnya misalkan, pengeluaran hariannya apa aja sih, ditanyain dulu. Oh, begini-gini Pak. Kemudian hari kemarin itu apa pengeluarannya ini, bisa saya ngelihat ininya beserta laporannya. Nanti tinggal dicocokin. Ada sampel tertentu yang ketika sudah dibuktikan ternyata tidak ada kesalahan, dianggap valid ya, dianggap sesuai lah, dianggap sesuai. Di sini ada fungsi salah saji potensi, pengendalian yang perlu, pengujian yang mungkin. Penerimaan karyawan ini bagian-bagian. Pengerian karyawan fiktif dimasukkan dalam data gaji dan upah. Salah saji potensi. Jadi jumlah karyawannya itu 100 yang akan direkrutmen, tapi yang diterima 50. Yang diterima 50. Nah, kalau ini ada unsur kecurangan, itu kan setiap kali ada rekrutmen, maka nanti akan ada training. Nah, kalau ada kecurangan, dibuatlah itu misalkan trainingnya itu 100. Kalau ini hubungannya dengan biaya training ya, padahal yang diterima hanya 50. Begitu juga dengan karyawan, jumlahnya 100, tapi yang dibuatnya 120. Nah, terus bagaimana Pak dengan honor-honor yang diterimanya itu? Nah, kalau itu hubungannya ini, jadi kalau misalkan hubungannya dengan transfer, jadi langsung ditransfer ke nomor rekening masing-masing, itu sulit. Itu sulit untuk dikelabui ya. Itu sulit untuk dikelabui. Tapi kalau penggajiannya ini masih menggunakan kasir, itu masih bisa dengan ada nama-nama fiktif. Si A padahal si A tidak ada. Si B padahal si B tidak ada. Si C, karyawan si C itu tidak ada. Itu kalau kasir. Ya, kalau kasir itu uangnya bisa gampang pura-pura sudah diterima. Tapi kalau itu transfer sulit ya, karena hubungannya dengan bank. Dan yang bisa menerima uang kan hanya orang yang memang betul-betul kerja di situ. Dan
pembuatan rekening itu kan juga atas persetujuan perusahaan yang mungkin melibatkan bagian-bagian tertentu juga ya. Pengendalian yang perlu dapat personalia mengotorisasi setiap penerimaan karyawan baru. Ya, orang yang namanya dalam daftar gaji yang menerima SK pengangkatan dari manajer berwenang. Nah, ini untuk menghindari adanya karyawan fiktif, maka dibuat izin. Ada izin dari kepala personalia. Bisa aja kepala personalia betul, kemudian bagian bawahnya agak curang. Tapi kalau sudah ada izin bagian personalia, ini yang termaksud karyawan. Tapi lagi-lagi ini hanya bisa aman banget kalau menggunakan transfer. Kepantauannya itu tinggi ya. Kepantauannya tinggi. Pengujian pengendalian yang mungkin memeriksa formulir otorisasi karyawan baru. Otorisasi itu artinya memeriksa kebenarannya apakah betul ada karyawan ini, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Nah, kalau auditor ya mencarinya sih ngeklopinnya tidak susah ya. Misalkan ada gaji, ada 10 karyawan, misalkan ada perusahaan baru 10 karyawan. Saya mau ngeliat dong 5 di antara 10 ini. 5 di antara 10 karyawan ini. Si A, si B, si C, si D, si E. Ada rincian gajinya, ada dilihat. Oke, ada SK-nya, ada Pak, lihat. Nah, klop ya. Bisa 10-10-nya saya lihat? Bisa. Jadi klop bener bahwa jumlah karyawannya 10, gaji yang dilaporkan 10. Nah, itu contoh terapannya ya, contoh prakteknya. Ke bawah-ke bawahnya itu hampir sama pelaksanaannya. Tujuan audit dan prosedur substantif ini ada keterjadian penilaian, kemudian kewajiban penilaian, kelengkapan penyajian, dan pengungkapan. Pengujian substantif, ada prosedur analitis, penghitungan kembali utang gaji dan upah yang dibebankan, verifikasi kompensasi eksekutif, penganalisis, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Nah, kalau kita bertugas sebagai auditor, kemudian auditor ini kan nggak jarang ya yang sendiri, biasanya bertim. Nah, job desk itu sudah ditentukan. Jadi kita tinggal melaksanakan yang ada di job desk tersebut. Prosedur analitis. Nah, ini bisa memeriksa flowchart yang ada di bagian personalia, dilihat alur kerjanya. Nah, dari alur kerja itu kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan alur kerjanya. Ya. Pemberian bonus itu alur kerjanya dari bagian misalkan ya, dari bagian pencatatan waktu, memberikan penilaian bagi karyawan-karyawan pertama yang dia tidak ada alpa dalam setahun kerja, maka diberikan bonus sebesar masa kerjanya. Misalkan kalau masa kerjanya itu di atas 5 tahun, bonusnya 1 juta. Misalkan ya, 1 tahun itu bonusnya di atas 5 tahun bonusnya 1 juta. Maka ada karyawan-karyawan yang tidak alpa selama setahun itu dapat 5 juta. Itu dilihat berdasarkan prosedur analitis. Analisisnya dengan melihat flowchart. Maka kalau mau berkiprah di audit ya juga bisa mengerti flowchart ya, dan bisa mengoreksi flowchart. Kok begini ininya bagian alurnya. Penghitungan kembali utang gaji, verifikasi, kompensasi, menganalisis penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Substantif ini artinya yang benar-benar intinya. Benar-benar inti. Penghitungan kembali utang gaji kan itu juga inti. Ya, apakah sesuai utang gaji yang dilaporkan dengan yang disajikan di laporan keuangan. Saldo akun yang terkait di dalam siklus jasa personalia. Ini lihatnya di mana? Ini lihatnya di laporan neraca. Ingat ya, ini lihatnya di laporan neraca. Di bagian liabilitas lancar. Di bagian liabilitas lancar. Utang gaji itu masuknya ke utang lancar. Maka kita pun juga harus mengerti. Kalau seandainya ada utang gaji, tapi kok dimasukkan ke utang jangka panjang, itu di garis bawahi, ditandai. Ini kenapa kok utang gaji masuknya ke utang jangka panjang? Apakah besar gaji
utang yang belum dibayar sama karyawan sama perusahaan tersebut kepada karyawannya ya. Utang bonus itu juga utang jangka pendek. Itu biasanya kalau utang bonus hanya muncul kalau kalau ini saya ya, teori saya itu hanya muncul di bulan November atau September untuk mencairkan bonus akhir tahun. Utang komisi ya ini juga ada di perusahaan-perusahaan tertentu yang hubungannya misalkan dengan jual beli ya, jual beli. Jadi komisinya belum diserahkan sama yang melakukan penjualan itu, perantaranya. Coba di sini dijawab bagaimana menurut Anda sistem penggajian yang baik. Kita bisa menjawab ini setelah setidaknya kita memahami apa bahasan ini. Penggajian yang baik itu apa sih kriterianya? Boleh disajikan, dijelaskan berdasarkan yang pengalaman kita atau berdasarkan teori yang ada di sini. Teori yang ada di bahasan ini. Berikan gambaran mengenai kelebihan atau kelemahan saji potensial dan pengendalian apa yang bisa dilakukan terhadap penggajian dengan sistem transfer dan penggajian dengan sistem tunai. Nah, ini tadi yang ada kita bahas tuh, ya. Kalau transfer itu apa bentuk pengendaliannya? Dalam artian biar tidak terjadi kecurangan, itu bagaimana transfer pengendaliannya. Sistem tunai juga sama. Saya punya pandangan ya, kalau misalkan transfer itu salah satu pengendalian yang paling tepat itu adalah ditransfer dengan, kalau misalkan perusahaannya ini juga menyediakan jasa pembuatan buku rekening, maka ditransfer yang kelihatan itu nomor ininya ya, nomor rekeningnya. Kalau berada dalam satu kantor cabang, bank satu kantor cabang. Dan juga dilihat ininya. Jadi yang boleh ditransfer itu yang setelah mendapat ACC bagian personalia. Jadi baru bisa diserahkan ke transfer. Nah, itu bagian dari pengendalian. Nah, kalau tunai bagaimana? Coba ini bisa kita jawab setelah kita mempelajari konsep ini dan memahami konsep audit di siklus personalia.